Penyertaan-Mu itu sempurna bagi kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengasihi. Bahkan Engkau Allah yang senantiasa ada di dalam setiap musim hidup kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Engkau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dan kami menerima setiap kebenaran dengan kerendahan hati, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang siap untuk ditanami subur dan akhirnya berbuah lebat. Terima kasih, biarlah di atas segalanya Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk diberkati, mari bersama saya katakan, amin. Silahkan duduk. Baik. Iya. Kita sudah ada di penghujung bulan Juni, ya. Minggu depan sudah masuk ke awal Juli. Kita tetap bersyukur untuk pertolongan, untuk anugerah, untuk kebaikan, untuk kasih Tuhan. Tetapi tentunya di dalam kita memasuki atau menjalani setiap bulannya, selalu ada hal-hal yang kita hadapi atau kita lakukan. Mari kita membuka Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Beberapa di MK sudah saya sampaikan walaupun hanya luarnya saja tentang grumble, ya, tentang menggerutu, tentang mengomel, tentang ketidakpuasan yang ada senantiasa di dalam hidup kita. Mari kita membuka Bilangan 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo kita baca dengan keras dan dengan bersuara, karena iman itu timbul dari pendengaran. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab orang itu amin. Kita buka Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ya, kita membacanya. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tiada bercela, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara seperti bintang-bintang di langit. Amin. Ya, saya begitu rindu bahwa bagian firman Tuhan ini akan menolong kita menghadapi musim hidup yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita hadapi sedang berjalan dan tidak sedang baik-baik saja, ya. Oleh karenanya kita membutuhkan firman Tuhan yang menguatkan, yang menolong. Tetapi juga di dalamnya kita membutuhkan bagaimana ada rambu-rambu, ada hal-hal yang harus kita waspadai. Menggerutu, grumble, ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengomel, ya, adalah tindakan atau kebiasaan yang keluar dari mulut kita, entah itu menggumam, enggak begitu kedengeran, ya, seperti orang ngeluh gitu ya, secara terus-menerus dan pelan menggumam karena merasa kesal, merasa tidak puas, atau dongkol terhadap keadaan yang dihadapi.
Sementara dalam bahasa Inggris, grumble, yang juga King James Version, itu mengatakan grumble atau menggerutu adalah mengomel, menggerutu, mengeluh, bersungut, dan mulutnya manyun, ya, maju ke depan karena kesal. Dan kita melihat di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana Tuhan mengingatkan untuk umatnya tidak menggerutu. Baik di dalam kitab Bilangan, dari pasal yang 1 sampai 10 itu bicara yang lain, tetapi 11 sampai ke 16 itu isinya bagaimana orang Israel menggerutu, mengomel terhadap keadaan nasib mereka, terhadap makanan, terhadap minuman, terhadap juga keadaan padang gurun yang mereka hadapi. Kemudian kita bisa melihat di dalam kitab Filipi yang tadi sudah kita baca. Lalu juga di dalam Yakobus dituliskan, janganlah kamu menggerutu, janganlah kamu bersungut-sungut, tetapi lakukanlah segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Kemudian juga ajakan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan untuk senantiasa kita mengucap syukur di dalam segala hal, entah itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, grumble, mengomel, menggerutu, tidak puas, itu sangat tidak diperkenankan. Bahkan diperintahkan untuk kita tidak menggerutu. Kenapa? Karena ternyata menggerutu atau mengomel adalah racun rohani yang membutakan kita dari kebaikan Tuhan. Bahkan juga di sini kita melihat bahwa menggerutu, mengomel itu tidak hanya merusak sukacita, tetapi juga menjauhkan kita dari rencana Tuhan yang baik bagi kita. Baik, mari kita membaca, kita merenungkan secara singkat Bilangan 11 ayat 1 sampai 11 dan Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Kita akan belajar bahaya di dalam kita menggerutu atau grumble, ya. Yang pertama, menggerutu adalah protes terhadap Tuhan dan atas kedaulatannya. Itu kita bisa lihat di dalam Bilangan tadi ayatnya yang ke-11. Di mana di situ pasal 11, di mana di situ dikatakan pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian juga kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal 1 ayat 34. Ketika bangsa itu menggerutu, mengomel, grumble kepada Tuhan, maka Tuhan dari surga mendengar teriakan ketidakpuasan mereka. Di sini kita melihat bahwa di dalam ketika orang Israel mengeluh atas nasib mereka, atas kesulitan mereka, atas hidup mereka, atas makanan mereka, awalnya penggerutuan mereka, ngomel mereka ditujukan kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Tetapi kita masuk terus pasal 12, 13, 14, dan Tuhan katakan kepada Musa, sesungguhnya mereka mengomel, marah, menggerutu, tidak puas itu terhadap aku. Sehingga di sini kita belajar bahwa kita tahu ketika kita menggerutu, ketika kita tidak puas, sesungguhnya kita sedang memprotes kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ayo kita baca Mazmur 106, minta tolong Uncle atau Ko Samuel. Mazmur 106 ayat 24 sampai 23. Ini adalah tulisan
tentang perjalanan Israel di padang gurun. Kita melihat ayatnya yang ke-23 dan 24, Mazmur 106. Di situ dituliskan supaya, Mazmur 106. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak menengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ayat 24. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Tolong tahan. 3 dosa, 3 kesalahan yang terjadi di dalam Mazmur 106 ayat 24 dan 25. 25, tolong. 25. 3 hal dosa Israel yang pertama adalah menolak berkat yang disediakan Allah, yaitu tanah perjanjian. Tidak percaya kepada firman Allah bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, tetapi lebih senang menggerutu di kemahnya. Ini adalah gambaran dari Mazmur 106, bagaimana orang Israel jatuh ke dalam dosa menggerutu. Dan kita tahu di dalam unsur ketiga hal yang dialami oleh orang Israel, ada 2 hal yang terjadi sampai hari ini. Yang pertama unsurnya adalah ketidakpercayaan dan rasa tidak bersyukur. Ketidakpercayaan karena mereka mulai ragu apakah Tuhan akan benar menepati janjinya bagi mereka. Dan rasa tidak bersyukur ini mereka juga melupakan berkat, kebaikan, penyertaan, dan segala yang Tuhan berikan kepada mereka. Disadari atau enggak oleh kita, 2 hal ini, ketidakpercayaan dan ketiadaan ucapan syukur, cepat sekali terjadi di dalam hidup orang percaya saat ini. Katakan amin. Betul kan? Kadang-kadang kita itu ke gereja, kadang-kadang kita melayani, kadang-kadang kita juga melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Tetapi kadang-kadang ketidakpercayaan ada timbul di dalam diri kita ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang mungkin dalam tanda petik tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di dalam pemberkatan nikah Saudara Julius dan Saudara Delvi, ya puji Tuhan mereka hadir pada pagi ini setelah tadi malam pesta ya. Saya mengatakan kepada mereka, pernikahan itu bukan dongeng. Pernikahan bukan drakor, bukan dracin. Yang semuanya sempurna, yang semuanya baik, yang semuanya indah. Pernikahan adalah menyatukan 2 ego yang saling bertentangan. Berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda pandangan, berbeda keinginan. Dan ini bukan dongeng, tetapi di dalamnya adalah peperangan untuk menurunkan ego masing-masing. Dan kita melihat kadang-kadang ketidakpercayaan, ketidakpuasan itu terjadi dalam hidup kita. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pergaulan, baik dalam pelayanan. Apakah bisa kita dapat gedung? Apakah bisa kita melakukan ini dan itu? Apakah bisa kita menyediakan? Apakah bisa saya dipakai Tuhan? Kadang ketidakpercayaan kita itu yang membuat kita tidak mendapatkan berkat pada seharusnya. Karena kita meragukan Tuhan.
Bahkan Tuhan di dalam perjanjian lama mengatakan, bangsa ini mempermuliakan aku dengan lidah bibir mulutnya, tetapi sesungguhnya hatinya menjauh daripadaku. Ini terjadi pada masa sekarang ini. Kita percaya kita orang Kristen. Kita percaya dengan memakai kalung salib. Kita menuliskan di KTP kita Kristen. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Inilah yang dinamakan ketidakpercayaan. Bahwa Tuhan akan memberkati. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Bahwa Tuhan akan memulihkan. Sehingga kita mulai memikirkan jalan lain. Jalan keluar lain. Pikiran yang lain. Tidak menempatkan, tidak menaruh di hadapan Tuhan. Apakah ini yang terbaik atau tidak? Saya pernah memberikan kesaksian seorang teman saya. Waktu itu kami sama-sama sekolah pendeta. Dia adik kelas saya. Tapi dia satu kelas dengan suami saya. Dia cantik, orang Manado, ya. Julius, Manado, menang tampang doang, ya. Ya, Manado, ya. Ya, itu hanya permainan perkataan aja ya. Memang Manado itu punya istilah, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Nah, pada tahu, ya. Nah, ini orang Manado, cantik. Orang Manado itu jarang yang nggak cantik. Dia putih, ya. Dan cantik dan menjadi primadona pada waktu itu di sekolah teologi. Pada waktu dia naik ke tingkat 3, mulailah dosen-dosen kami pusing. Karena surat masuk semua. Surat masuk dari pihak Asrama Putra adalah untuk menyatakan bahwa saya senang sama siapa. Dan dari sekian surat yang masuk, yang paling banyak adalah untuk teman kami ini. Ya. Waktu dia datang ke saya, dia menganggap saya adalah kakak rohani, teman berdoa, dia kasih tahu. Mam, ini ada orang-orang ingin batona sama kita, katanya ya. Jadi saya minta Mami ikut doakan. Disebutlah nama-namanya. Nih. Nah, saya ini lewat mata aja ya, lihat orang-orang itu. Saya langsung bilang gini, sudah Jo, ini nyanda usah kamu doakan. Kadot itu orangnya. Kadot itu kacau ya. Nggak usah lah. Yang dua ini. Kemudian tahu apa yang dijawab oleh teman saya. Dia katakan, iyo Mam, kita tahu. Mereka memang dari sifat, dari karakter, dari apa jauh. Tapi yang saya takut, kalau ini dari Tuhan, kita tidak bisa omong. Paham ya? Bahwa dia membawa semuanya hanya kepada Tuhan. Apapun yang mungkin dia melihat ini orang gak masuk hitungan. Tapi kalau Tuhan bilang, ini untuk kamu, maka dia akan ikut. Ini adalah sesuatu yang gak mudah. Sesuatu yang tidak mudah untuk dia lakukan. Untuk dia terima. Dan bahkan dia mendoakan satu persatu mana yang Tuhan pimpin untuk dia terima. Dan akhirnya memang dia memilih satu pria Batak. Walaupun pernikahannya tidak lama. Karena sang suami dipanggil oleh Tuhan waktu anaknya masih kecil-kecil. Dan sekarang anak-anaknya 2 orang sudah menjadi sarjana. Dan sampai hari ini dia tidak menikah. Dalam arti dia tidak pernah menyesali apapun yang dia terima daripada Tuhan. Ketidakpercayaan, rasa ucapan syukur itu ada di dalam hidupnya. Tetapi dia mau belajar. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik. Orang Israel mungkin capek. 40 tahun muter-muter, gak nyampe-nyampe. Cara pikir mereka beda dengan caranya Tuhan. Mereka berpikir setelah keluar dari Israel, langsung masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan memiliki agenda khusus. Bukan bicara soal finalnya.
Bukan bicara soal akhirnya, tapi proses yang dijalani oleh orang Israel itu yang terpenting. Dan ini juga terjadi kepada kita. Ketika doa kita belum dijawab, ketika kita merasa kenapa Tuhan sampai hari ini usaha saya tidak diberkati, usaha saya tidak berjalan, anak saya tidak taat, hidup rumah tangga saya begini, kenapa? Jangan tanya kenapa, tapi ayo koreksi diri masing-masing. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau kita diproses untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Untuk Israel berserah penuh hanya kepada Tuhan. Karena bangsa yang dihadapi adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka dipersiapkan. Inilah akhirnya cara berpikir bangsa orang Israel dengan pikiran Allah yang berbeda, yang membuat mereka letih, capek, lesu, dan gak paham apa yang harus mereka buat. Dan akhirnya timbul penggerutuan, timbul frustasi, timbul ketidaknyamanan, timbul ketidakpuasan yang ada di dalam hidup mereka. Sehingga setiap mengeluh, ngapain kami mati di padang gurun? Emangnya gak ada tanah lagi? Kami ingat dengan bawang bombay, kami ingat dengan pre, kami ingat dengan ikan. Di sini tidak ada makanan. Kami hanya makan mana, air pahit. Nggak ada yang disyukuri oleh mereka. Dan sesungguhnya kadang ini pun terjadi dalam hidup kita. Kita ingat masa-masa lalu dan kita menyalahkan masa sekarang. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita protes, ketika kita tidak puas, sebenarnya kita sedang protes kepada Tuhan dalam hal apapun. Di Inggris ada seorang petani yang begitu terkenal oleh karena sifatnya yang tidak pernah puas, selalu menggerutu. Tetapi hasil panennya itu luar biasa, diberkati, melimpah, dan tetangganya ngomong, wah Pak, panenan tahun ini luar biasa ya, banyak banget. Kemudian dia jawab apa? Sesungguhnya kalau panen terlalu banyak, tanah itu cepat rusak. Karena sudah diambil semua vitamin-vitaminnya. Nanti sulit untuk nanam, harus 2-3 kali lagi bekerja. Ayo, berapa banyak kita seperti itu? Waduh, Bapak Ibu luar biasa ya. Anaknya diberkati ya. Iya sih, tapi luar biasalah, pusing juga saya. Nggak ada ucapan syukur. Luar biasa ya, usaha Bapak begitu luar biasa. Biasa aja lah dibanding tahun lalu, ini rugi sebenarnya. Jual rugi aja. Kenapa kita nggak bisa bilang, amin, puji Tuhan. Tuhan yang sudah menyediakan. Tuhan yang sudah melakukan. Atau ketika kita menghadapi masalah pergumulan di dalam apapun, kita mencoba dengan usaha kita. Capek saya berdoa. Capek saya datang beribadah. Capek saya melayani. Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak menolong saya. Kadang-kadang itu ada di dalam diri kita. Dan mulai kita menjauh daripada Tuhan. Sesungguhnya kita sedang tidak meratapi hidup kita. Tapi kita sedang bilang ke Tuhan, rencanamu tidak benar terhadap hidup saya. Saya susah, saya begini, karena Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong. Telinganya tidak tuli untuk mendengar doa kita. Tetapi yang Dia mau adalah penyerahan diri kita yang total terhadap setiap apapun yang kita alami. Amin? Amin? Ya, poin yang kedua. Menggerutu adalah menghambat berkat. Bisa dibuka Bilangan 1 ayat 35.
Bilangan pasal 1 ayat yang ke-35. Ketidakpercayaan sama dengan juga pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. Ini juga berarti bahwa hilangnya iman akan kuasa dan pemerintahan Tuhan. Dan konsekuensinya adalah ini. Jumlah Bilangan 1 sebentar, kok saya jadi salah. Mungkin ulangan, maaf. Ulangan 1 ya, maaf. Ya, tidak seorang pun, kita baca 34 aja. 34 dan 35 ya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Ulangan 1, 34, 35. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia akan menjadi murka dan bersumpah. 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya. Penggerutuan menghambat berkat Tuhan. Konsekuensi dari kita menggerutu, mengomel, adalah kehilangan hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Orang Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, angkatan ini, karena mereka menggerutu dan murka Allah turun atas mereka. Dan yang bisa masuk di dalam angkatan ini hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Ayo kita belajar, kita melihat bahwa tadi saya katakan, kita menggerutu artinya kita tidak mempercayai kedaulatan Allah. Kita melupakan kebaikan Allah seperti orang Israel. Nanti di poin yang terakhir saya akan sebutkan. Tetapi kita sama-sama belajar, apakah Tuhan berlaku tidak adil kepada kita? Apakah Tuhan berhutang kepada kita? Enggak ada. Sehingga kita menggerutu. Yang ada di sini dikatakan Roma 8:28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Berarti Allah itu bekerja baik dalam keadaan tidak baik, baik dalam keadaan baik, baik dalam bahagia atau tidak bahagia. Allah selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Makanya disebut Immanuel. Titi mana? Titi, tolong mainin satu lagu Immanuel. Piani mana? Oke. Ibu Sofina bantu ya lagu Immanuel. Immanuel. Ada yang nama Immanuel di sini? Ya. Siapa? Oh, perusahaan Pak Tato. Nih bantu Immanuel. Ya, kita angkat pujian ini ya. Ayo sama-sama Bu Sofina. Ada ya lagunya? Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Ayo, kata-katanya kita dengar dan kita cerna dengan baik. Engkau Allah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Lebih dalam lagi, arti sesungguhnya dalam bahasa asli adalah Allah di dalam kita. Bukan hanya menyertai. Dia ada di dalam kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam susah, dalam bahagia, Allah ada di dalam kita. Amin. Jadi untuk apa kita menggerutu? Untuk apa kita menyalahkan keadaan?
itu semua menghambat berkat yang Tuhan mau berikan. Kita naikkan pujian ini. Ya, pakai ini sebagai satu ungkapan syukur dan pengakuan kita kepada Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ayo, angkat tangan dan katakan Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Amin. Katakan dia bersama. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Amin. Ayo sama-sama dengan saya katakan, saya tidak akan mengomel lagi atas hidup saya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, menggerutu itu menular, kayak penyakit menular, ya. Ini keluhan atau penggerutuan itu seperti racun kalau nggak diberhentikan. Keluaran 15 ayat kedua. Waktu orang Israel keluar dari Mesir sebagai orang-orang yang merdeka. Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah penyelamatanku, Engkau adalah Allah yang besar, gunung batuku, aku mau menyembah, aku mau memuji. Mereka nyanyi dengan rebana, dengan bersyukur. Tapi kita lihat, itu ayat 12. Ayat 20, mereka sudah ngamuk kepada Musa dan Harun. Kita juga kadang gitu kan? Saya percaya Tuhan Yesus bangkit. Saya percaya Tuhan menolong saya. Saya percaya. Tapi waktu aja baru tersinggung. Enggak lagi gereja-gerejaan. Enggak lagi ibadah-ibadahan. Waktu mungkin tidak diperhatikan. Mereka tidak memperhatikan saya. Karena saya begini. Saya begitu. Kita tidak puas. Seperti orang Israel. Masalah ini tidak terjadi hanya pada waktu zaman perjanjian baru. Lama. Pada saat ini pun terjadi. Kita melihat di dalam kitab Keluaran. Bagaimana ketika orang Israel yang jumlahnya ribuan itu keluar. Sebagai orang-orang bebas. Ada banyak orang-orang yang ikut di dalamnya. Baik budak dari bangsa non-Yahudi. Baik imigran juga dari bangsa yang lain. Mereka ikut keluar. Bahkan ada orang Mesir yang sudah menikah dengan orang Israel. Mereka ikut keluar. Bersama-sama dengan orang Israel. Orang Israel tinggal di kemah-kemah pertemuan. Di kemah yang disiapkan oleh Musa sesuai dengan apa yang disuruh oleh Tuhan. Tetapi orang-orang ini, dia tinggal di tepi perkemahan. Menunjukkan bahwa mereka bukan bangsa Israel. Dan dari merekalah awal terkadang persungutan, omelan, kemarahan karena masalah makanan.
Jadi kadang-kadang dikatakan omelan, menggerutu, grumble itu nggak timbul langsung besar, tapi pelan-pelan seperti api yang kecil. Pemberontakan timbul dari hal yang kecil. Ketidakpuasan timbul dari hal yang kecil. Kemudian merembet seperti api yang nggak bisa dipadamkan. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini, mereka mengomel di tepi perkemahan. Dari situ merembet, akhirnya masuk ke orang Israel. Dan akhirnya menjadi seperti bunyi lembah yang begitu kuat. Dan akhirnya menjadi pemberontakan di hadapan Tuhan. Tabera di dalam Bilangan 11 ayat 1-3 adalah murka Allah melalui api yang diturunkan, menghantam, dijatuhkan di tengah mereka dan di tepian perkemahan. Tapi kita lihat kasih Tuhan. Di situ tidak ada korban jiwa. Karena Tuhan masih mengasihi mereka. Masih memberikan kesempatan. Di tepi perkemahan. Karena itu juga ditujukan untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita melihat kenapa akhirnya di dalam perjanjian baru kita melihat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Nggak peduli seberapa kuatnya kita, kalau kita punya teman yang salah, maka kebiasaan baik kita akan kalah. Kita akan tertular. Kemudian Amsal 13 ayat 20. Berteman dengan orang bijak, bergaul dengan orang bijak, itu akan menjadi bijak. Tetapi jangan berteman dengan orang yang cepat marah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah langkahnya. Amsal 22 ayat 24-25. Penggerutuan, omelan, grumble adalah sesuatu yang menular, menjalar seperti racun. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita harus menjauhi pergaulan yang buruk, bukan menjauhi orang berdosa. Justru kita harus hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, dan kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi contoh, seperti yang dituliskan di dalam Efesus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-15. Menjadi berkat di tengah angkatan yang bengkok. Menjadi berkat di tengah-tengah angkatan yang tidak mengenal Tuhan, dan bercahaya seperti terang. Ini yang harus kita lakukan. Tadi kita mengatakan Allah Immanuel, Allah bersama dengan kita. Bahkan dikatakan apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Yang menjadi pemisah adalah dosa, pelanggaran, dan keinginan kita dengan ketidakpercayaan kita. Saya mau mengakhiri bagian firman Tuhan ini bahwa kita semua tidak ada yang lepas dari masalah. Kita semua memiliki masalah. Kita semua memiliki pergumulan. Dan Tuhan memberikan solusi untuk lepas dari grumble, dari persungutan, dari pengomelan adalah ingat kembali kepada kebaikan Tuhan. Dan ganti dengan ucapan syukur. Bagaimana pengucapan syukur adalah jalan untuk menerima mujizat Tuhan. Berapa yang ada padamu, kata Tuhan? 5 roti, 2 ikan. Diambil oleh Yesus, dipecah-pecahkan, dan mengucap syukur. Cukup untuk 5.000 lebih orang. Belajarlah mengucap syukur untuk setiap keadaan kita. Bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan itu baik.
bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saya mau kita mengangkat pujian ini sebagai akhir khotbah saya. Ingat kasih-Nya. Tahu ya? Atau nggak tahu? Ingat kebaikan-Nya. Ya, suhunya sama-sama. Kita akan menaikkan pujian ini, kemudian kita akan sama-sama berdoa. Yang suami istri boleh gandengan, yang pacaran boleh gandengan, ya. Untuk kita mengingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia. Oke, semua pemusik, pemuji. Ada? Sudah? Saya nggak tahu nadanya di mana. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya, selamatkanku, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih bersyukur. Kembali kami mengucap syukur Bapak pada pagi menjelang siang hari ini. Betapa kami bersyukur buat firman yang selalu menguatkan kami pada saat ini Tuhan. Kami sangat sadar Bapak, kami tidak luput dari segala pergumulan, permasalahan yang kami hadapi Bapak. Di dalam setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, jiwa lepas jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Tapi kami mau bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Allah yang kuat, Allah yang selalu berjanji setia dan menyertai setiap kami Bapa. Karena Engkau sendiri yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala kehidupan kami. Amin. Dan kami juga mau bersyukur Bapak. Kami tidak perlu ragu oleh saat ini Tuhan. Karena kami sadar kehidupan Engkau yang pegang kendali setiap kami Bapak. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau juga yang merancang setiap hidup kami yang ada di tempat ini, dimanapun saudara-saudara kami berada. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan dan disediakan bagi anak kami. Oleh sebab itu kami mau Tuhan, kuatkan, teguhkan iman setiap kami di sini Tuhan, untuk kami semakin berharap, bersandar dan mengandalkan Engkau.
Karena kami tahu Tuhan, Engkau lihat hati setiap kami saat ini. Karena Tuhan mau untuk kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu sesuai dengan firman-Mu, jangan sampai kami bersungut-sungut atas segala pergumulan-permasalahan yang kami hadapi. Karena itu semua Tuhan mau untuk kita menaruh harap kepadanya, untuk hanya berserah kepadanya, untuk mengasihi Dia semakin dekat. Oleh sebab itu kami tidak kecuali Tuhan, kami meminta pada pagi menjelang siang ini, tambahkan hikmat kepekaan-Mu atas setiap kami Bapa. Untuk kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan kami pun semakin bijaksana di hadapan Engkau. Dan terlebih dari semua itu Tuhan, kami mau mengenal Engkau secara pribadi. Tolong kami Bapa, tolong kami Bapa. Terlebih kami menghadapi zaman-zaman saat ini Tuhan yang semakin sulit. Kami tidak mampu Bapa, tanpa Engkau kami tidak mampu. Karena Engkau Allahku, gunung batu, kekuatanku, kota benteng kami setiap di sini Tuhan. Kuatkan kami Bapa, kuatkan kami untuk kami tetap bersyukur. Bersyukur itu yang Tuhan mau. Jangan ada bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu adalah dosa Bapa. Adalah dosa yang berarti kami tidak percaya akan kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu juga saat ini Engkau pelihara kami. Itu karena Engkau yang peduli atas kami. Engkau peduli atas kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami sebagai anak-anak untuk kami terus menjadi orang yang setia dan semakin menaruh harap kepadamu. Bahwa Tuhan pasti menjawab Tuhan setiap doa dan rinduan kami sesuai dengan waktunya. Apapun pergumulan permasalahan kita hadapi, itu ada time limitnya. Dan kami percaya terus kita setia, terus kita bersyukur, terus menaruh harap kepadanya. Bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin.